Ah, ini sedikit saja kayaknya nggak akan berpengaruh. Ah, ini sebentar saja, nggak masalah, nggak akan berpengaruh terhadap gangguan asam lambung. Ah, ini hanya secuil dua cuil makanan, nggak akan berpengaruh kok. Saya masih mempunyai kata-kata atau kalimat yang seperti itu. Sehingga hasilnya pun akan semakin sangat berkurang, sama sekali nggak maksimal. Dan pada akhirnya gangguan asam lambung saya lambat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebagian dari teman kita mengeklaim bahwa gangguan asam lambungnya dia itu sangat berat, dan mengeklaim atau menyimpulkan bahwa gangguan asam lambung temannya atau orang lain itu gangguan asam lambungnya yang ringan. Dia bisa mengeklaim, dia bisa menyimpulkan seperti itu hanya bermodalkan gangguan asam lambungnya nggak sembuh-sembuh, sedangkan gangguan asam lambung temannya atau orang lain itu cepat sembuh. Sehingga melihat peristiwa yang seperti itu, sehingga dia mengeklaim bahwa gangguan asam lambungnya berat dan sedangkan gangguan asam lambung temannya itu ringan. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Menurut saya yang seperti itu adalah kurang tepat. Karena bisa saja orang lain atau teman kita itu tadi yang cepat sembuh itu tadi bukan karena gangguan asam lambungnya yang ringan, tapi gangguan asam lambungnya berat tapi dia cepat sembuh itu karena dia sangat tekun, sangat rajin, sangat terus benar-benar mau belajar tentang pola-pola yang benar, sangat benar-benar memahami, ingin serius memahami, pada akhirnya beneran menguasai, memahami beneran, dan mengaplikasikannya dan menerapkan ke dunia nyatanya pun juga sangat berjuang maksimal. Dihilangkan rasa malasnya, dihilangkan rasa menyepelekannya, dihilangkan juga rasa yang sok tahu sendiri, sok bisa sendiri, dan dia sangat sungguh-sungguh, dia sangat konsisten, dia sangat jujur menerapkannya. Pada akhirnya dia cepat sembuh. Bisa saja terjadi seperti itu. Dan bisa saja gangguan asam lambung kita yang nggak sembuh-sembuh itu bukan karena gangguan asam lambung kita sangat super berat. Bukan seperti itu. Bisa saja yang terjadi adalah ini kalau pengalaman pribadi saya dulu itu adalah karena cara memahami kita tentang pola-pola yang benar itu belum maksimal. Saya belum benar-benar memahami tentang pola-pola yang benar yang harus saya terapkan untuk segera sembuh. Saya hanya menerima 1, 2, atau 3, 4 informasi. Setelah itu saya simpulkan sendiri, pada akhirnya kesimpulan saya nggak maksimal. Jadi ketika saya mengaplikasikannya, ketika saya menerapkan ke dunia nyata saya, hasilnya juga nggak maksimal. Karena bermodalkan kesimpulan yang nggak maksimal atau kesimpulan yang hanya setengah. Jadi hasilnya nggak maksimal. Ditambah lagi ketika mengaplikasikan, ketika menerapkan ke dunia nyata, saya juga ada kendala. Kendala saya adalah rasa malas yang tinggi, rasa menyepelekan yang sangat tinggi, rasa yang sok tahu, sok bisa sendiri dan macam-macamnya. Termasuk mempunyai kata-kata, ah ini sedikit saja kayaknya nggak akan berpengaruh. Ah, ini sebentar saja, nggak masalah, nggak akan berpengaruh terhadap gangguan asam lambung. Ah, ini hanya secuil dua cuil makanan, nggak akan berpengaruh kok. Saya masih mempunyai kata-kata atau kalimat yang seperti itu. Sehingga hasilnya pun akan semakin sangat berkurang, sama sekali nggak maksimal. Dan pada akhirnya gangguan asam lambung saya lambat sembuh. Barangkali teman-teman juga mengalami seperti pengalaman pribadi saya dulu seperti itu. Jadi bukan karena gangguan asam lambung kita yang super berat, tapi karena pemahaman kita belum maksimal, dan ketika mengaplikasikannya kita juga masih mempunyai kendala yang saya sebutkan itu tadi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman para pejuang gangguan asam lambung yang sekarang ini mengeklaim bahwa gangguan asam lambungnya berat banget karena gangguan asam lambungnya nggak sembuh-sembuh, mungkin saja bisa jadi gangguan asam lambung kita nggak sembuh-sembuh itu bukan karena gangguan asam lambungnya yang super berat, tapi mungkin saja karena kita memahaminya belum maksimal dan mengaplikasikannya juga belum maksimal. Dan juga gini, kita wajar bilang atau kita wajar mengeklaim gangguan asam lambung kita berat itu ketika
kita memahaminya sudah maksimal, dan juga ketika kita sudah berjuangnya maksimal, mengaplikasikan atau menerapkan ke dunia nyatanya sudah maksimal, beneran semua maksimal, sungguh-sungguh, dan sudah berjalan berbulan-bulan, dan hasil kondisi gangguan asam lambung kita masih jalan di tempat atau masih begitu-begitu saja, kita wajar mengeklaim gangguan asam lambung kita berat. Tapi ketika kita belum benar-benar sungguh-sungguh memahami secara maksimal dan belum beneran berjuang maksimal menerapkannya, kita mengeklaim gangguan asam lambung berat, itu menurut saya belum wajar, belum tepat. Saya nggak membahas salah atau benar, cuman saya membahasnya menurut saya adalah belum tepat, belum wajar, karena kita belum melalui atau belum benar-benar memahami sungguhan, belum benar-benar berjuang maksimal. Dan sebatas yang saya ketahui selama ini, itu kasusnya adalah bukan karena gangguan asam lambungnya yang berat, tapi karena memahaminya masih setengah atau belum maksimal, dan juga menerapkannya juga belum maksimal. Saya kira itu. Semoga video saya yang singkat ini bisa sedikit menjadikan lantaran teman-teman untuk segera sembuh dari gangguan asam lambung dan juga anxiety. Saya kira itu. Selain satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.